Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjila Turba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu konteks umum identitas nasional. Identitas nasional sendiri berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri, tanda, ataupun jati diri yang melekat pada seseorang ataupun sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang juga diikat oleh kesamaan-kesamaan. Nah, menurut Camim, identitas nasional itu diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional sendiri secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa yang lain. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dari identitas nasional. Menurut Ubaidillah, unsur yang menjadi komponen identitas nasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pola perilaku. Pola perilaku terwujud dalam adat istiadat, budaya dan kebiasaan ramah tamah dan juga gotong royong. Lalu yang kedua yaitu lambang-lambang. Lambang-lambang ini adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi dari suatu negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, contohnya yaitu bendera, bahasa, dan juga lagu kebangsaan. Lalu yang ketiga yaitu alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan juga teknologi. Lalu yang terakhir yaitu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai ini bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya yang unggul dan juga prestasi di bidang tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah kebudayaan atau perilaku bangsa Indonesia sebagai contoh dari identitas nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tradisi sawer penganten seperti yang terlihat di layar. Nah, apa sih sawer penganten itu? Sawer penganten merupakan bagian dari upacara adat pernikahan yang diwariskan oleh nenek moyang orang Sunda dan masih dilaksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat hingga saat ini. Sawer atau nyawer berasal dari kata awer yang berarti air jatuh menyiprat. Nah, selanjutnya, isi sawer yang ada di sawer pengantin itu merupakan pepatah dari orang tua kepada anaknya yang akan menjalani kehidupan baru, yakni berumah tangga. Isinya itu berupa tuntunan berumah tangga, ajaran keagamaan, dan juga ajaran sopan santun antara suami dan istri. Nah, di sawer pengantin ini pasti terdapat bahan dan alat-alat yang digunakannya dong. Nah, bahan dan alat-alat yang digunakannya yaitu ada beras putih, sirih, kunyit, bunga-bungaan, dan uang logam ataupun kertas yang masing-masing dari bahan tersebut memiliki makna ataupun filosofi tersendiri. Nah, di sini ada contoh nih dari tembang puisi sawer penganten. Mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, puisi sawer yang sebelumnya itu merupakan sebuah nasihat atau petuah dari orang tua kepada anaknya yang menikah. Secara keseluruhan, bagian isi yang diuraikan Panembang dalam puisi sawer penganten merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, tradisi sahur pengantin ini disebut sebagai identitas nasional karena eh, budaya ini atau tradisi ini hanya terdapat di Indonesia yang menjadikannya sebagai ciri ataupun pembeda dari adat pernikahan bangsa lain. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.